Walking alone streets. Thank you. Welcome to my YouTube channel. Oke, kita lanjut ya. Let's go. Sayang, please dong, kamu berhenti deh. Aku lelah membuntutimu, teriak Liana, berusaha mengejar Rio yang berlari berjarak beberapa meter darinya. Nafas Liana sesak, akhirnya berhenti mengejar Rio yang berlari. Hanya segitukah kemampuan berlarimu untuk mengejarku? Teriak Rio, lalu berhenti membalikkan tubuhnya, memandang ke arah Liana yang membungkukkan tubuh, nafas sesak memburu. Kamu terlalu lemah, baru saja memulai, berlari telah menyerah, gumam Rio lagi, sambil tersenyum, berjalan menuju ke arah Liana. Wanita bertopeng bertubuh tinggi yang tiba-tiba datang entah dari mana, menyerempet tubuh Rio hingga terpental ke tanah yang ditumbuhi rerumputan liar. Wanita tak dikenal itu seraya tersenyum, menatap dalam ke netra Rio. Refleks menarik lengan Rio untuk bangkit, lalu menggandeng tangannya untuk berlari. Bukankah kau menginginkan wanita yang kuat untuk menemani dirimu berlari? Aku sanggup mengalahkan serta bersedia menemanimu, ucap wanita tak dikenal tersebut, merangkul lengan Rio. Liana memejamkan mata sejenak, kemudian membuka kelopak mata. Didapati Rio dan wanita tak dikenal tersebut telah menghilang dari pandangannya. Suasana tiba-tiba gelap dan sunyi. Sayang, kamu kemana? Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut kehilangan dirimu. Gelap. Nona, Anda telah siuman, ucap pelayan parubaya yang baru saja membuka pintu kamar, lalu menyalakan lampu. Pelayan itu bergegas menghampiri Liana yang tiba-tiba bangkit dari tidurnya, masih terpana. Memori kembali mengingat mimpi tidak menyenangkan itu. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Pakaian telah basah kuyup oleh butiran keringat. Wajah memucat. Bi, pukul berapa sekarang? Tanya Liana kepada pelayan yang menyodorkan air putih ke mulutnya. Jam 3 dini hari, Non, jawab pelayan, kemudian menyeka keringat yang menempel di kening Liana. Bi, sahut Liana tiba-tiba, memegang kuat lengan pelayan tersebut, menatap dalam ke arah wanita parubaya tersebut. Aku ingin pergi ke suatu tempat. Bisakah kamu mengantarkanku? Aku berharap kau bisa merahasiakan hal ini kepada suamiku, ucap Liana pelan. Tapi, Non, Tuan nanti pasti marah besar jika mengetahui hal ini. Dia telah berpesan kepada saya agar selalu menjaga keselamatan Nona, agar tidak keluar tanpa sepengetahuannya. Bi, aku mengerti maksudmu. Sangat mencemaskan keselamatanku. Aku bisa menjaga diri, hanya sebentar saja. Lagian tempatnya tidak jauh dari villa ini, pujuk Liana menatap sayu. Tapi Non, kondisimu tidak terlihat baik untuk berpergian, ucap wanita itu lagi. Liana menggenggam erat lengan wanita itu, isyarat memohon agar mengabulkan keinginannya. Han,
Batalkan meetingku segera. Aku akan berangkat ke Bali secepatnya, perintah Rio yang sedang duduk di kursi kantornya sambil membolak-balikkan dokumen dengan terburu-buru. Rio, apakah kau sudah gila? Pagi ini ada meeting penting. Bagaimana bisa kau membatalkan pertemuan ini? Meeting ini berhubungan dengan proyek besar KBS Group. Apakah kau tidak sedang bermimpi? Pungkas Han menatap tajam. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak karena gelisah. Sudah 2 hari aku menghubungi istriku, namun kontaknya tidak aktif. Aku takut telah terjadi sesuatu kepadanya, gumam Rio sambil menutup map hitam yang baru saja dibubuhi tanda tangannya, lalu menyerahkan kepada Han. Aku juga telah menghubungi para pelayan dan bodyguardku. Aku curiga sepertinya mereka telah merahasiakan sesuatu dariku. Lagian terasa ganjil. Istriku telah beberapa hari tidak mengaktifkan kontaknya. Dia tidak biasanya seperti itu. Perasaanku tidak tenang, curhat Rio bersamaan bangkit dari duduknya. Tapi ini Han, aku percayakan semuanya dan tahu kemampuanmu, serta menyerahkan tanggung jawab perusahaan ini kepadamu di saat aku tidak ada, ucap Rio memukul pelan pundak Han. Kau berhati-hatilah, semoga istrimu baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa dengannya, ucap Han, kemudian menarik nafas panjang. Rio menganggukkan kepala, lalu tersenyum. Kau tak ubah seperti wanita parubaya yang sedang menasehati anaknya, sentil Rio, tiba-tiba menatap jenaka ke arah Han. Buset, di kondisi seperti ini, kau masih saja menyempatkan diri mencemoohku. Dasar tidak tahu berterima kasih, rungut Han kesal. Rahasiakanlah kepergianku kepada semua orang, termasuk papaku, ucap Rio lagi. Tidak, aku akan menghumbar kepada semua orang. Peduli amat, aku ini lelaki perkasa, sangat tampan, tak sudi diriku kau cemooh seperti wanita parubaya, ucap Han masih kesal. Tua bangka bawel, ucap Rio menghampiri Han. Cepatlah kau berembus dari tempat ini, mumpung aku belum berubah pikiran. Ucapan Han terputus. Pukulan kuat tepat menghujam pundaknya. Buset, lelaki tangan batu, seenaknya memukulku, ucap Han kaget, kemudian mengangkat kepalan tinjunya. Rio tersenyum kecil, bergegas membalikkan tubuh, meninggalkan ruangan tersebut. Kalbu berkecamuk, beriringan dengan sejuta bisikan, hati menyelimuti perasaan. Sepasang kaki yang masih berbalutkan sepatu formal itu melangkah tergesa-gesa memasuki pintu villa tersebut. Sore itu kondisi villa sunyi, seperti tidak berpenghuni. Hanya terdengar bunyi dedaunan dan ranting kering pepohonan yang ditiup angin. Rio refleks melemparkan jas yang dipegangnya ke sofa. Tanpa basa-basi, bergegas menaiki tangga menuju kamar tidur. Perlahan Rio memegang gagang pintu, kemudian membuka pintu kamar yang tidak berkunci itu. Dua netra berwarna kecoklatan itu memandang ke sekeliling ruangan, namun sepi, tak berpenghuni. Pandangan mata beralih ke ranjang yang masih tertata rapi.
Tak ada tanda-tanda sehabis ditiduri. Refleks Rio membalikkan tubuh, kembali menuruni tangga memandang ke sekeliling ruangan. "Bibi, kemana istriku?" ucap Rio, wajah tegang, mendapati seorang pelayan villa di taman sedang menyiram tanaman. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut pelayan tersebut. Refleks menundukkan kepala, tangan gemetaran bersamaan memberhentikan aktivitasnya. "Cepat katakan, kemana istriku?" ulang Rio lagi, mulai emosi, tidak kunjung mendapatkan jawaban dari pelayan tersebut. "Maafkan kami, Tuan. Nona kemarin ngotot meminta keluar, ingin mencari angin segar. Namun hingga saat sekarang belum pulang ke villa. Kami juga cemas dengan keberadaan Nona. Kami telah berusaha mencari ke sana kemari, tetapi tidak menemukannya. Kami ingin menghubungi Tuan, namun kebetulan Tuan telah datang," ucap pelayan gugup. "Apa?" bentak Rio terbelalak. "Kalian tidak becus menjaga istriku. Cepat cari istriku. Jika kalian semua tidak menemukan, akan kupecat kalian semuanya," ucap Rio garang, bercampur panik. Kemudian meninggalkan taman tersebut. "Cepat kalian cari istriku sampai ketemu," bentak Rio kepada beberapa bodyguard yang berdiri di depannya. "Dasar tidak becus. Bagaimana kalian mengizinkan istriku pergi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dariku? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang berbahaya kepadanya? Kalian telah keterlaluan, melampaui batas, tidak mengikuti instruksiku," bentak Rio gusar, membanting kuat telepon genggam ke meja setelah berusaha beberapa kali menghubungi nomor kontak Liana, namun nihil, tidak aktif. "Maafkan kami, Pak. Kami telah..." "Cepat kalian keluar dari ruangan ini. Kembali cari istriku. Jika terjadi sesuatu kepada istriku, kalian semua akan membayar konsekuensinya," bentak Rio garang, wajah memerah karena kesal. "Baik, Pak," ucap para bodyguard, panik, bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Kemanakah Liana? Adakah Liana baik-baik saja? Ataukah sebaliknya? Akankah Rio menemukan Liana?